Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Frater harap teman-teman selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Berjumpa lagi bersama Frater Bless dalam pelajaran pendidikan karakter kelas 6 SD. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Frater akan menunjukkan buku yang Frater gunakan dalam kita belajar pendidikan karakter ini. Nah, bukunya itu seperti ini teman-teman. Bisa kelihatan ya? Ini buku terbitan Canisius. Mungkin kalau teman-teman ingin memilikinya bisa membeli di Canisius seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang minat dan bakat gaya hidup kini. Ada satu kalimat yang menarik bagi Frater. Kalimat itu ada di halaman pertama dari bab buku ini. Dan kalimat itu berbunyi seperti ini. Teknologi menghasilkan juga aneka ragam games dan kini bermain games sungguh menarik. Sanggupkah kita menyediakan waktu belajar tanpa direbut games? Aku khawatir bakatku akan direbut games dan aku tidak lagi punya apa-apa. Tentu teman-teman tahu ya games di zaman sekarang ada games online. Dan tidak hanya games yang dapat kita mainkan secara langsung. Kalau di zaman Frater dulu itu games yang ada itu ya games yang bisa dimainkan secara langsung itu seperti mobil. Kalau sekarang ada Mobile Legends seperti itu ya. Nah, dari situlah kita harus tahu batas-batas mana saja yang harus kita lakukan dan juga yang tidak perlu kita lakukan. Tentu kita semua memiliki media sosial, baik Facebook, Twitter, Instagram, dan bahkan kita semua bisa mengakses YouTube. Di YouTube kita bisa melihat apa saja, tapi lebih daripada itu kita harus tahu batas-batas mana saja yang harus kita lakukan agar yang kita lakukan itu dapat bermanfaat dan juga menunjang bagi masa depan kita. Tentu teman-teman di sini punya masa depan ya. Cita-cita kalau Frater jelas cita-citanya menjadi seorang promo. Mungkin teman-teman ada yang bercita-cita menjadi seorang dokter, perawat, polisi, atau bisa jadi pengusaha. Nah, tentu semua cita-cita itu baik adanya karena itulah masa depan yang ingin kita capai dan tentunya kita tidak ingin ya memiliki masa depan yang suram. Maka dari itulah Frater mengajak teman-teman untuk tahu batas-batas mana saja yang harus dilakukan agar tidak ikut dalam arus globalisasi yang ada itu. Nah, solusi untuk kita yang Frater tawarkan untuk membentuk boundaries atau batas-batas itu agar kita tidak terikut arus globalisasi yang ada. Itu yang pertama, memilikilah cita-cita. Cita-cita itu tentu dimiliki oleh kita dan itu akan memotivasi kita untuk mengejar cita-cita kita di masa yang akan datang itu. Maka jika teman-teman belum memiliki cita-cita, maka milikilah itu. Dan nanti tentunya orang tua akan menuntun kita untuk mencapai cita-cita itu. Dan yakinlah, cita-cita itu akan berhasil jika kita memiliki usaha untuk menggapainya. Dan yang kedua, cara kita untuk membentuk boundaries itu adalah dengan membuat jadwal atau schedule pribadi. Kalau Frater jelas ya, di sini ada jadwal-jadwalnya. Jam berapa harus bangun pagi, jam berapa harus tidur, jam berapa harus belajar, jam berapa harus mengikuti kuliah, jam berapa harus berdoa. Nah, maka dari itu teman-teman juga milikilah jadwal atau schedule agar teman-teman itu juga hidup secara teratur. Ya, memang beberapa kali ada
schedule atau jadwal yang tidak bisa dilakukan karena berbenturan dengan kepentingan yang lebih penting. Tetapi secara keseluruhan jadwal itu akan membantu kita untuk menjadikan diri kita hidup disiplin. Seperti itu. Misalnya bangun pagi jam 5, kemudian membantu orang tua. Setelah membantu orang tua masak itu mandi. Setelah mandi sarapan, kemudian berangkat ke sekolah atau mengikuti kelas daring. Kemudian setelah selesai sekolah bisa ya hiburan sebentar atau menonton TV, bermain, dan juga membuat jadwal untuk tidur siang seperti itu. Kemudian bangun lagi misalnya jam 3 dan mandi sore jam 5. Ya seperti itulah gambarannya ya, jadwal-jadwal yang bisa dibuat oleh teman-teman. Dan tentunya jadwal yang telah kita buat itu kita usahakan untuk kita capai agar membuat hidup kita lebih disiplin. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi itu memiliki cita-cita, yang kedua membuat jadwal atau schedule, dan yang ketiga milikilah komitmen pribadi atau janji terhadap pribadi. Misalnya teman-teman hari ini ingin belajar dari jam 7 malam sampai jam 9, maka segala aktivitas yang tidak menunjang atau tidak mendukung aktivitas kita dalam belajar itu kita hentikan terlebih dahulu. Misalnya kita memiliki ruang khusus untuk belajar dan tidak menghidupkan televisi, atau juga bisa menitipkan handphone kepada orang tua seperti itu. Dan kalau misalnya kita membutuhkan handphone untuk mencari sumber-sumber informasi dalam mengerjakan tugas, ya kita bisa mengerjakan itu tetapi tidak membuka sosial media ataupun YouTube yang dapat memberikan tujuan kepada kita, karena komitmen kita pertama adalah belajar seperti itu. 3 ya tadi ya sudah pernah disebutkan. Dan yang keempat itu adalah milikilah moto hidup. Karena Frater adalah seorang calon romo, maka moto hidup yang Frater ambil itu dari Alkitab, yaitu dari Injil Matius bab 10 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, maka hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dari situlah Frater ingin hidup Frater itu baik, dan juga segala tantangan yang ada itu selalu mengingatkan Frater akan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dan juga hal-hal apa saja yang tidak perlu dilakukan. Seperti itu. Ya, teman-teman bisa mengambil moto hidup dari para ahli atau ilmuwan yang telah teruji daya tahannya seperti itu kan. Bisa dari Albert Einstein atau para Stoa atau Aristoteles. Nah, seperti itulah. Pokoknya yang bisa memotivasi diri kita dalam mencapai cita-cita itu. Lalu yang kelima adalah mintalah kepada orang lain untuk mengingatkan diri kita, seperti itu. Misalnya bisa kepada kakak, bisa kepada orang tua, ataupun bisa kepada kakek dan nenek. Kita dapat datang kepada orang tua, mama, aku punya jadwal seperti ini. Kalau misalnya ada jadwal yang tidak aku tepati, ya tolong ingatkan ya ma, gitu kan. Jadi mintalah orang lain untuk mengingatkan. Dengan demikian kita akan terus sadar bahwa kita memiliki jadwal, schedule, dan juga komitmen yang kita miliki itu, sehingga segala yang ada itu dapat kita lakukan untuk menunjang cita-cita kita yang cerah itu. Seperti itu ya. Jadi yang pertama dalam membentuk boundaries itu kita perlu memiliki cita-cita, membuat jadwal atau schedule. Yang ketiga memiliki komitmen. Yang keempat memiliki moto hidup atau motivasi diri. Yang kelima itu meminta orang lain untuk mengingatkan kita, seperti itu. Nah, tentu di dalam Facebook
Twitter, apalagi sekarang ada toko online, Shopee, seperti itu ya, menawarkan berbagai produk atau barang-barang yang menarik yang dapat membuat diri kita itu merasa menyukai barang itu atau produk itu. Nah, dari situ kadangkala sadar atau tidak kita itu ingin memiliki atau membeli barang atau mempunyai satu barang itu berdasarkan keinginan saja, tetapi tidak didasarkan pada kebutuhan. Misalnya kita sudah punya HP satu gitu ya, tetapi ketika kita browsing di internet gitu, ketika ada HP keluaran terbaru gitu dari produk atau merek tertentu, dan secara tidak langsung kita ingin memiliki itu, kemudian kita datang kepada orang tua kita dan kita minta kepada mama atau papa. Nah, dari situlah itu yang namanya keinginan, dimana sebetulnya kita itu sudah punya barang itu, tetapi kita mengingini barang yang lebih bagus, padahal kita masih bisa menggunakan barang itu secara lebih maksimal. Nah, dari situlah kita perlu melihat keinginan dan kebutuhan itu seberapa penting. Maka kalau teman-teman melihat suatu produk atau barang yang ditawarkan di Instagram atau Facebook atau YouTube atau bahkan toko online, kita harus sadar ini kebutuhan atau keinginan. Dan jika kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan itu, maka kita perlu juga meminta saran kepada orang tua agar segala yang kita miliki itu benar-benar menjadi kebutuhan kita. Dalam menentukan waktu pun kita juga harus ingat keinginan dan kebutuhan. Misalnya kita belajar itu keinginan atau kebutuhan? Ayo teman-teman, ada yang tahu? Jelas belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan akan apa? Kebutuhan akan suatu cita-cita yang ingin kita capai. Kalau kita tidak belajar, maka apa yang mau kita perjuangkan dalam hidup ini? Apa yang dapat kita banggakan dalam hidup kita? Jelas belajar itu tidak hanya dalam belajar ilmu pengetahuan saja, tetapi bisa juga belajar keterampilan-keterampilan yang kita miliki. Misalnya bermain musik. Dalam perkenalan itu ada juga teman-teman yang memiliki hobi bermain musik biola, piano. Dari situlah kita juga dapat belajar mengembangkan segala kemampuan yang kita miliki agar apa yang kita miliki itu dapat menjadi suatu kebanggaan terhadap diri kita sendiri. Itu ya. Bisa bermain musik, bisa belajar bercocok tanam, atau bisa juga belajar suatu aplikasi yang mendukung kemampuan kita, seperti aplikasi edit video atau aplikasi edit foto seperti Adobe Photoshop, dan kalau ada aplikasi edit video itu seperti aplikasi Adobe Premiere. Disitulah kita dapat mengeksplor, mengembangkan segala bakat yang kita miliki agar cita-cita kita itu dapat tercapai. Jadi tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam sebuah keterampilan yang kita miliki. Dari situlah kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan juga dapat bangga terhadap diri kita sendiri. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita, dan semoga apa yang diajarkan oleh Frater pada hari ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan salam untuk orang tua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.